saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai siklus hidup dari Ascomycota. Bisa kita lihat. Nah, pada nomor 1 terdapat hifa yang sifatnya bersekat-sekat, bercabang, dan juga berinti banyak. Nah, hifa tersebut membentuk dua alat reproduksi, yaitu Antheridium dan Ascogonium. Antheridium itu jantan dan Ascogonium itu betina. Kemudian, dari keduanya itu sifatnya sama-sama haploid. Nah, lalu kita lihat pada nomor 2. Nah, inti dari Antheridium tersebut menuju kepada Ascogonium, sehingga menimbulkan hifa yang dikaryotik. Kita lihat pada nomor 3. Nah, hifa dikaryotik itu yang timbul dari tadi yang sebelumnya. Nah, hifa dikaryotik ini di ujungnya terdapat askus. Hifa dikaryotik itu berarti hifa yang berpasangan, yang memiliki dua inti. Nah, kemudian dari hifa dikaryotik tersebut terdapat askus, struktur askus. Nah, kemudian pada nomor 5, askusnya tersebut kemudian memecah menjadi nukleus diploid. Nah, setelah itu nukleus diploid pun terjadi proses meiosis atau pembelahan menjadi 4 nukleus yang haploid. Nah, kemudian selanjutnya setelah membelah lagi menjadi pada nomor 7 ya, menjadi 8 askospora. Nah, kemudian askospora tersebut selanjutnya setelah terjadinya proses pematangan, setelah matang, askospora tersebut akan melebur kembali, akan terjadi pemecahan. Nah, sehingga pemecahan tersebut menimbulkan askospora yang itu kan berjatuhan ya. Nah, jika askospora itu habitatnya atau tempat berjatuhannya itu sesuai lembab misalnya, nah itu akan menimbulkan micelia yang baru, akan menimbulkan hifa yang baru. Jadi itu adalah reproduksi seksualnya. Selanjutnya reproduksi aseksualnya itu, jadi hifa tersebut akan membentuk suatu struktur yang dinamakan dengan konodia pada nomor 10. Nah, selanjutnya konodia tersebut akan matang. Nah, jika sudah matang atau lepas akan membentuk struktur yang disebut dengan miselium atau akan tumbuh miselium. Selanjutnya mengenai siklus hidup Basidiomycota. Nah, ini adalah Basidiospora. Kemudian sifatnya ini haploid dan berkecambah pada lingkungan yang cocok dan tumbuh menjadi miselium yang sifatnya haploid. Kemudian dua miselium yang haploid ini akan mengalami plasmogami yang menghasilkan miselium yang sifatnya dikaryotik atau memiliki dua inti. Nah, kemudian pada lingkungan yang mendukung, miselium yang dikaryotik ini akan membentuk kumpulan yang berkembang membentuk Basiodocarpus atau juga cendawan. Selanjutnya, nah ini adalah basidium. Basidium ini sifatnya ini dikaryotik, kemudian mengalami karyogami atau penggabungan inti sehingga menghasilkan yang sifat diploid. Kemudian inti diploid ini mengalami meiosis dan menghasilkan 4 inti haploid. Nah, kemudian berpindah intinya itu menuju penjuluran Basidiospora. Selanjutnya akan terjadi pelepasan Basidiospora ke lingkungan yang cocok, lingkungan yang sesuai dengan habitatnya, dan akan memunculkan Basidiospora yang baru.